Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa shifaa'an min kulli da'. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amin. Jamaah sekalian, alhamdulillah kita sedang berada pada jalur hampir finish. Dalam maraton kita mengerahkan tenaga dan kemampuan kita itu bukan di awal kita berlari, bukan pula di pertengahannya, tetapi di penghujungnya, agar kita bisa sampai kepada finish dan menjadi juara. Kita sudah mulai melihat di masjid-masjid, di musola-musola, itu para pejuang dan pelari itu mulai ada yang tumbang, bergelimpangan. Awal mula start, itu penuh masjid sampai ke lapangan. Ya. Pertengahan mulai pada bergelimpangan. Ya. Ada yang menepi, ya. Ada yang istirahat, ada juga yang semangat ikut berbuka puasa, ya, semangat ya kan acara buka bareng, padahal tidak puasa. Ya, ada juga yang begitu, Pak, semangat, buka bersama, ternyata nggak pada puasa, ya. Semangatnya apa-apa, yang begitu. Jadi sudah menyerah, tapi teriaknya paling kencang, ayo terus. Nah, dia sudah menyerah, ya. Jadi lumayanlah ya menyemangati yang sedang puasa, ikut hadir juga. Tapi yang masalah ya. Nah, jamaah sekalian, mudah-mudahan kita masih memiliki tenaga, masih memiliki semangat, dengan dan bersama pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan perlombaan ini hingga sampai kepada finish dan kita dinyatakan menjadi para pemenang, amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, peta perjalanan hidup kita ini sudah jelas, dari mana kita, untuk apa di sini, dan akan kembali kemana. Bahkan halang rintang, kemudian juga gangguan dan godaannya sudah diperjelas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang disembunyikan. Ya. Namun seringkali mata lahir dan telinga lahir kita terlalu rakus melihat karunia dan nikmat Allah,
sehingga membutakan mata batin dan telinga batin kita untuk terus ingat kepada Allah. Nah, di antara yang menjadi penghalang itu adalah ya Allah sebutkan innahu lakum aduwwum mubin. Sangat jelas bahwa setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Inti dari kerja setan itu adalah menjauhkan manusia. Menjauhkan manusia dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjauhkan manusia dari bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjauhkan manusia dari melaksanakan tugas dan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjauhkan manusia dari bersabar dan ridho atas ujian serta cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kerja inti syaitan itu adalah menjauhkan manusia. Setelah dijauhkan, diikat mereka. Diuqad. Diikat supaya apa? Supaya tidak bisa beranjak dari dunia hatinya, supaya tidak bisa berpaling dari dunia jiwanya, terpasung terpenjara dengan itu sehingga lalai terhadap tugas dan tanggung jawabnya, dari mana dia, untuk apa di dunia, dan akan kembali kemana. Itulah kerja setan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana agar kita bisa selamat, ya, membentengi diri dari gangguan, godaan, ya, serangan setan laknatullah ini. Salah seorang mantan pendeta Yahudi, yakni Ka'ab al-Akhbar, beliau masuk Islam di zaman pemerintahannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, al-husunu lil mu'minina minasyaitani salasun. Al-husunu, penjagaan, benteng, lil mu'minina, bagi orang-orang yang beriman, minasyaitani salasun, dari gangguan setan itu ada 3. Yang pertama, al-masjidu hisnun. Masjid adalah tempat bentengnya orang beriman. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masjid ini tempat berkumpul kaum mukminin dan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Melaksanakan ibadah sholat dan lain sebagainya yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Masjid juga adalah tempat berkumpulnya para malaikat. Mereka mendoakan orang-orang beriman, mengaminkan doa-doa orang yang beriman. Apatah lagi di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Nah, ada nanti satu malam yang kita kenal dengan malam Qadar. Ya, malam Qadar. Kalau kita baca Pak, surah Al-Qadar, lalu kita buka tafsir-tafsir Al-Quran tentang surah ini, subhanallah, kita akan betapa termotivasi dan ingin sekali ya hadir di malam itu untuk menghidupkan malam itu dengan beramal soleh. Kenapa? Tentu kita sudah tahu ada keutamaan 1000 bulan di situ. Tapi ada yang lain. Tanazzalul malaikatu warruh biidzni rabbihim min kulli amr. Turun para malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya membawa urusan. Kalau kita buka tafsir, kita dapati kata para ulama tafsir,
Allah perintahkan para malaikat turun. Ya. Dan mereka berdempetan berbaris begitu banyaknya dari Sidratul Muntaha, langit ketujuh, keenam, kelima, keempat, ketiga, kedua, kesatu, langit dunia penuh padat dengan malaikat. Sempit dunia ini pada malam itu dengan malaikat yang Allah tugaskan untuk apa? Mengaminkan doa orang-orang yang berdoa pada malam hari itu, memohonkan ampun kepada Allah untuk orang-orang yang beribadah pada malam hari itu. Cuman kan tidak dibuka Pak tabir kegaibannya. Kalau dibuka mungkin susah kita mau lewat, ya kan? Saking banyaknya seperti itu. Bukan hanya jutaan, mungkin triliunan. Lebih banyak daripada itu. Itu kata para ulama tafsir. Betapa senangnya kita kalau diaminkan malaikat pada malam itu dengan kita berdoa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan doa-doa yang lain yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Makanya makna qadar itu artinya sempit, Pak. Kok bisa? Iya. Di antara makna qadar itu sempit. Allah berfirman, ya kan, dalam Al-Qur'an, Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah meluaskan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki. Wa yaqdir, dan apa wa yaqdir? Menyempitkannya. Nah, makna qadar salah satunya sempit. Kenapa? Dunia ini sempit, Pak, pas malam itu. Karena penuh padat dengan para malaikat. Itu maknanya kata para ulama tafsir. Salah satunya di antara makna al-qadar, di samping maknanya kemuliaan, di samping ketetapan, di samping maknanya hukum dan qada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, maka untuk menjaga diri kita dari serangan dan gangguan setan, maka hendaknya setiap kita tertaluk hatinya dengan masjid, semangat untuk memakmurkan masjid. Dan bulan Ramadan alhamdulillah, alhamdulillah Allah mudahkan kita untuk memakmurkan masjid dengan ibadah 5 waktu, kemudian sholat-sholat sunnah rawatib, sholat tarawih, kajian, dan berbagai kegiatan amal soleh yang dilakukan di masjid. Dan itu membuat setan tidak bisa berkutik. Dan kita selalu terpaut akhirnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat dari mana kita, untuk apa di sini, mau kembali kemana. Terus begitu. Makanya kenapa kalau ada orang meninggal, ya sering di masjid diumumkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya begini, Pak. Dia itu datang dari Allah, milik Allah. Kita milik. Jamaah, kalian semua pasti balik, kayak orang ini akan kembali kepada Allah. Ingat-ingat, pasti akan balik kalian juga semuanya. Jadi bukan ngingetin yang mati, Pak. Ingetin yang masih hidup, kalian juga akan balik semuanya. Jangan lupa di dunia yang sementara ini. Kira-kira gitu maknanya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Ka'bal Akhbar, wa dzikrullahi hisnun. Yang kedua, benteng dari menghalangi gangguan setan ini adalah dengan banyak berzikir kepada Allah, karena ia adalah hisnun, benteng yang sangat kuat. Maka sering-seringlah kita berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, mensucikannya, memujinya, mentauhidkannya, mengagungkannya, dan mengakui bahwa kita ini tidak memiliki daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat-kalimat thayyibah ini harus sering kita lafazkan. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwata illa billah. Kata para ulama, dari kalimat-kalimat thayyibah itu yang paling kuat untuk menghindarkan diri dari gangguan setan adalah kalimat la haula wa la quwata illa billah. Direnungkan, apa ini rahasianya? Jamaah sekalian, kalau kita pelajari tentang bagaimana strategi setan
menggoda manusia, menjauhkan dari Allah itu tahapannya sangat halus. Yang pertama strateginya adalah menghalangi orang untuk mencari ilmu. Dibikin orang itu bodoh, dibikin orang itu tidak tahu, dihalangi, mau belajar malas, pokoknya terus ada aja hambatannya, godaannya, ada aja kegiatan yang menghalangi itu. Karena orang bodoh itu akan menjadi musuh sesuatu yang tidak diketahuinya. Begitu. Dia akan memusuhi sesuatu yang tidak diketahuinya. Dia tidak tahu ibadah, ya jadi musuhnya ibadah. Dia tidak tahu amal soleh, jadi musuhnya amal soleh. Dia akan menjauhi itu. Apalagi kalau dia tidak kenal dengan Allah, tidak tahu dengan Allah, na'udzubillah min dzalik, Allah dijadikan musuhnya. Jangan bawa agama ke pasar. Panas dengar kata itu. Kan banyak, kadang ada orang begitu. Allah dijadikan musuhnya. Panas kalau dengar agama itu. Gak enak. Kenapa? Ini orang barangkali oleh setan dihalangi dulu, gak mau belajar agama. Ya, sudah belongkotan, susah lagi, ya udah dekil, lumutan, ya dengan liur-liur setan, akhirnya susah untuk beribadah. Yang kedua, kalau dia mau mencari ilmu, dihalangi untuk apa? Beramal soleh. Setelah dia mencari ilmu, dihalangi untuk beramal soleh. Jadi mau beramal soleh itu kadang dari sisi prioritas salah-salah. Ya, yang sunnah diutamakan, yang wajib ditinggalkan. Atau berleha-leha. Jadi dibikinlah beramal solehnya susah. Kalau dia lolos bisa beramal soleh, apa yang dilakukan setan? Dihalanginya supaya dia tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini yang terjadi. Orang beramal itu seringkali satu merasa bisa beramal, merasa mampu beramal, akhirnya takjub dengan dirinya, kagum dengan dirinya. Saya bisa sholat malam, saya bisa berzikir panjang, saya bisa baca Quran banyak, si anu belum tentu. Terus merasa takjub dengan dirinya, mengaku-ngaku akhirnya. Yang lebih parah lagi setelah itu, akhirnya dia merendahkan dan melecehkan orang lain. Nah, kenapa harus zikir la haula wala quwata illa billah? Karena di situ melepaskan semua bentuk pengakuan itu. Tidak ada daya dalam menjauhi kemaksiatan. Tidak ada kekuatan dalam melaksanakan ketaatan kecuali dengan dan bersama pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya lillah karena Allah, tapi sekarang sudah naik levelnya billah dengan pertolongan Allah. Lawang kita mengedip aja dikedipkan, melihat aja dilihatkan, mendengar aja didengarkan, berjalan aja diperjalankan, apatah lagi hal-hal yang kita tidak bisa, yaitu ibadah kepada Allah. Kita bisa beribadah karena oleh Allah dikasih pertolongan. La haula wala quwata illa billah. Ini rahasianya zikir la haula wala quwata illa billah, menghalau gangguan setan, takjub terhadap diri atas amal-amal, merendahkan orang lain karena dia merasa paling hebat, paling bisa. Inilah penyebab amal itu walaupun besar, banyak, nyampah semuanya. Tetapi ada amal-amal kecil, tetapi itu intan permata. Karena apa? Disertai dengan lillah, disertai dengan billah. Yang terakhir, benteng pertahanan dari gangguan setan, kata Ka'ab al-Akhbar adalah wa qiraatul Qur'ani. Membaca Al-Quran, hisnun, adalah benteng. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka penting bagi kita harus punya wirid Al-Quran, zikir Al-Quran, ya, membaca Al-Quran. Kata para ulama yang paling menghalangi, membuat setan kewalahan adalah ayat Al-Quran, yakni ayat kursi. Subhanallah, silahkan nanti dibuka di rumahnya masing-masing. Cari tafsirnya, tafsir ayat kursi ini. Luar biasa, luar biasa. Makanya setan tidak punya daya, tidak punya mampu lagi untuk mengganggu manusia ketika orang sering mewiridkan ayat kursi, sering membaca ayat kursi. Makanya Nabi mengajarkan apa? Setelah sholat 5 waktu, di antara zikirnya baca ayat kursi. Sebelum tidur baca ayat kursi.
Bahkan para ulama sering mendawamkan membaca ayat kursi berkali-kali. Kenapa? Ingin selalu tersambung dengan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u indahu illa bihi. Subhanallah. Dalam isinya ayat kursi itu. Jamaah sekalian, kita ingin mengenal Allah, kenali Allah salah satunya di ayat kursi. Tenang kita punya Tuhan yang maha hidup. Tidak ngantuk. Tidak lelah ngurus dunia ini. Langit dan bumi beserta isinya miliknya. Tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kecuali seizinnya. Semuanya terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dahsyat Tuhan kita, luar biasa Tuhan kita. Alhamdulillah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini menjadi jalan yang terang sehingga kita nanti bisa masuk kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira 3 hal ini ya untuk menjadi benteng kita dari gangguan setan. Di Ramadan ini jadikan ini sarana tarbiyah, sarana latihan ya dengan 3 hal ini, yaitu akrab dengan masjid, menghidupkan dan memakmurkan kegiatannya dengan berbagai amal soleh dan ibadah. Yang kedua, perbanyak zikrullah siang, malam, pagi, sore ya. Semuanya ada zikirnya. Makan ada zikirnya, masuk rumah ada zikirnya, keluar rumah ada zikirnya, supaya kita tersambung terus dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian yang ketiga, membaca Al-Quranul Karim, wabil khusus sering-seringlah membaca ayat kursi karena ini ayat yang dahsyat dan luar biasa. Di salah satu hadisnya dhaif, tapi ini luar biasa ya. Disebutkan bahwa orang yang sering membaca ayat kursi maka ketika meninggal dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibayangkan bagaimana menjemputnya ya, kira begitu. Cuman sederhananya kalau disambut dengan keagungan dan kemuliaan, luar biasa nikmatnya. Siapapun yang datang menghadap siapapun kalau disambut ya, diposisikan pasti senang, pasti senang. Itu pertanda bahwa betapa senangnya orang yang meninggal dunia ketika dia rajin membaca ayat kursi, karena dia akan bertemu dengan kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir ya kisah Nabi Ibrahim alaihissalam kekasih Allah ketika didatangi malaikat maut dan disampaikan, wahai Ibrahim, tiba saatnya engkau untuk meninggal dunia. Allah menyuruh aku untuk mencabut nyawamu. Apa kata Nabi Ibrahim? Wahai malaikat maut, bagaimana pendapatmu bila seorang kekasih membunuh kekasihnya? Maksudnya mencabut nyawa kekasihnya. Ini namanya malaikat pak, nggak punya akal pak, ya kan? Pusing sudah malaikat, ya kan? Kalah debat sama Nabi Ibrahim. Tapi Allah wahyukan kepada malaikat maut itu, sampaikan kepada Ibrahim, bagaimana pandanganmu wahai Ibrahim bila ada seorang kekasih tidak mau ketemu kekasihnya? Disampaikan oleh malaikat maut, Ibrahim, bagaimana pandanganmu bila ada seorang kekasih tidak mau ketemu dengan kekasihnya? Apa kata Nabi Ibrahim? Wahai malaikat maut, ayo matikan saya, jangan lama-lama. Nah, subhanallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menanamkan cinta dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ada kerinduan dalam kehidupan ini untuk terus bersama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang banyak berzikir itu alamat dia cinta kepada Allah. Kenapa? Sering menyebutnya, rindu kepada Allah. Mudah-mudahan kita semuanya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Allah telah mencintai kita. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat dan ada faedahnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.